Jadi sini-sini dibawa ke beberapa orang yang pintar atau tabib itu diobati dan ternyata itu semuanya nggak ada hasil sama sekali. Dan hingga pada akhirnya tiba-tiba saja terdengar suara pengumuman orang meninggal dunia di musola. Dan ternyata orang yang meninggal tersebut adalah si... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah teror hantu yang bernama Ningsih. Nah, ini pokoknya serem banget. Mungkin gak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Cerita ini terjadi pada tahun 1985 dan ini terjadi di Pulau Jawa. Sebut saja namanya Ningsih. Ningsih ini merupakan seorang gadis, dia itu berusia 23 tahun dan dia tinggal di rumahnya hanya berdua bersama dengan ibunya. Ibunya si Ningsih ini dia itu sudah tua. Keseharian si Ningsih ini dia itu berjualan gorengan, terus makanan yang zaman dulu itu kayak nasi jagung dan lain sebagainya. Dia itu keliling kampung gitu, dia jualan karena memang pada saat itu ibunya si Ningsih ini keadaannya udah semakin tua dan semakin sakit-sakitan. Fisiknya ibunya si Ningsih ini sudah nggak kayak dulu lagi. Memang dulu yang keliling itu jualan ibunya si Ningsih. Tetapi sejak ibunya si Ningsih ini sering jatuh sakit mungkin karena kelelahan, di sini akhirnya si Ningsih pun yang menggantikan pekerjaan ibunya. Ada beberapa pria yang pernah ingin bertujuan melamar Ningsih. Pria itu pun datang ke tempat tinggalnya si Ningsih. Tetapi di situ si Ningsih ini menolak dengan alasan ketika dia sudah menikah nanti dia dibawa oleh suaminya. Nanti dia itu kasihan dengan ibunya. Siapa yang akan mengurusi ibunya gitu loh. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan agak sore nih. Di sini memang si Ningsih ini berjualan keliling, dia itu berangkat sekitar jam setengah 4 gitu. Dan kadang dia pulangnya habis maghrib atau bahkan habis isya. Nah di sini, si Ningsih ini sudah bersiap-siap untuk keliling membawa dagangannya nih. Dan nah sekali pada hari itu dagangannya ini sepi banget. Bahkan si Ningsih sendiri ini dia itu udah berkeliling, udah keluar dari kampungnya tuh, udah capek banget jalannya. Lah, pada saat itu sudah terdengar kumandang azan Isya. Di situ dagangannya si Ningsih ini masih banyak banget. Akhirnya di sini dia itu tidak mau membuat ibunya sedih gitu kan. Si Ningsih itu tetap bertekad dia itu ingin keliling kampung lain lagi agar dagangannya ini laris atau habis. Biasanya si Ningsih ini pada saat dia berkeliling dia itu sambil teriak-teriak gitu kayak Sigung, Sigung. Sigung itu merupakan singkatan dari nasi jagung dan itu emang udah tanda banget nih ketika ada teriakan seperti itu berarti itu si Ningsih gitu. Nah setelah dia itu lama berjalan muter-muter akhirnya dia pun capek nih. Si Ningsih ini berhenti di sebuah pos ronda. Memang pada saat itu lampu penerangan jalan ini masih minim banget. Jangankan lampu penerangan jalan, untuk rumah-rumah warga pun masih jarang banget yang pakai listrik. Nah di situ ketika si Ningsih ini duduk di pos ronda tersebut, tiba-tiba saja Sobri dan dua orang temannya ini menghampiri si Ningsih. Diceritakan latar belakang si Sobri, dia itu merupakan preman desa, jadi dia itu sok jagoan di kampung itu.
Nah di situ si Sobri dan 2 orang temannya, mereka memang membeli dagangannya si Ningsih. Dimakan tuh nasi jagungnya bersama gorengannya dan lain-lainnya di sebelahnya si Ningsih di pos ronda tersebut. Lalu tidak lama setelah si Sobri dan 2 orang temannya ini memakan nasi jagung dan gorengannya, si Sobri ini sudah mulai kurang ajar nih sama si Ningsih. Jadi pertama-tama si Sobri ini dia itu memegang tangannya si Ningsih. Tetapi di sini si Ningsih ini emang gadis lugu banget. Dia takut dong dipegang tangannya sama si Sobri. Nah di situ si Ningsih ini melakukan perlawanan. Tetapi bukannya si Sobri pergi bersama teman-temannya, si Sobri ini malah tambah buas banget. Mungkin si Sobri ini merasa dia itu agak tertantang gitu loh. Dan di sini satu temannya Sobri, sebut saja namanya Warno, dia itu memilih untuk tidak ikut-ikutan. Jadi si Warno ini dia benar-benar menjauh. Sebenarnya si Warno ini pengen menolong si Ningsih nih, tapi dia itu nggak berani sama si Sobri gitu loh. Akhirnya si Warno ini lebih milih menjauh nih. Nah di situ memang terlihat nih si Ningsih akhirnya itu diperkosa oleh si Sobri dan satu temannya itu. Di sini bener-bener Warno tuh kayak nggak tega banget lihat si Ningsih. Setelah kejadian itu sudah selesai, si Sobri dan temannya itu dia itu benar-benar pergi dan membiarkan si Ningsih ini nangis sendirian. Dan di sini karena si Warno itu merasa kasihan, dia mendekati si Ningsih. Tetapi di situ si Ningsih ini bukannya gimana-gimana, dia malah teriak-teriak kayak ketakutan. Mungkin si Ningsih ini trauma gitu loh. Dia berpikiran bahwasannya si Warno ini dia itu akan melakukan hal yang sama yang telah dilakukan oleh si Sobri dan satu temannya itu. Padahal lihat si Warno ini pengen nolong si Ningsih. Di sini nih, karena si Warno panik juga kan, takut si Ningsih teriak-teriak nanti akhirnya warga pada dateng gitu kan. Terus akhirnya dia diapa-apain, akhirnya si Warno ini pun ikut berlari. Memang suaranya itu sangat keras kan, mengundang warga nih, jadi banyak warga yang ngumpul. Tetapi di situ ketika si Ningsih ini ditanyai oleh beberapa warga, si Ningsih ini enggan berbicara. Jadi dia cuman bisa menangis sambil meremas-remas bajunya. Nah di sini keadaan si Ningsih ini dia itu udah memakai celana. Jadi oleh warga-warga yang ngumpul itu pun nggak ada kepikiran bahwa si Ningsih ini habis diperkosa atau gimana gitu loh. Ya karena keadaan si Ningsih juga udah pakai baju gitu kan, udah pakai celana gitu. Di sini malah warga sekitar itu mengira si Ningsih ini itu kesambet atau kesurupan. Akhirnya beberapa warga itu menolong. Si Ningsih ini dibawa pulang menuju ke rumahnya. Dan sampai di rumahnya si Ningsih ini langsung diberikan air minum oleh ibunya, dan di sini warga yang mengantarkan pun tidak bisa menjelaskan apa-apa kepada ibunya si Ningsih. Mereka juga bingung. Tiba-tiba saja mereka itu mendengar orang menangis teriakan, dan ketika mereka menghampiri ternyata itu adalah suara si Ningsih. Dan setelah si Ningsih ini meminum air yang diberikan oleh ibunya, tiba-tiba saja nih si Ningsih ini langsung memeluk ibunya. Di situ pun si Ningsih hanya nangis. Jadi sempat tuh lama beberapa warga yang nganterin Ningsih itu pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi. Makanya mereka itu nggak pulang dulu, mereka tetap berada di rumahnya si Ningsih. Tetapi si Ningsih di rumahnya pun dia itu enggan berbicara. Jadi bener-bener si Ningsih ini nggak ngomong apa-apa, cuma nangis. Beberapa hari pun berlalu di sini, si Ningsih ini tidak lagi menjual dagangannya, tidak keliling kampung. Tetapi digantikan lagi oleh ibunya si Ningsih nih. Dan ternyata si Ningsih ini dia itu sekarang menjadi seperti orang stres. Jadi kerjaannya setiap hari si Ningsih itu ketakutan. Si Ningsih itu nangis, bahkan si Ningsih ini nggak berani keluar dari kamarnya. Bahkan ketika si Ningsih ini mendengar suara laki-laki, dia itu langsung nangis, langsung menjerit. Nah di sini ibunya si Ningsih ini benar-benar bingung sebenarnya apa yang terjadi kepada si Ningsih. Jadi si Ningsih ini dibawa ke beberapa orang yang pintar atau tabib itu diobati, dan ternyata itu semuanya nggak ada hasil sama sekali. Dan hingga pada akhirnya tiba-tiba saja terdengar suara pengumuman orang meninggal dunia di musola.
Dan ternyata orang yang meninggal tersebut adalah si Ningsih. Di sini si Ningsih ini dia itu meninggal dengan cara bunuh diri. Dia membakar rumahnya sendiri pada saat ibunya si Ningsih ini keliling untuk menjajakan dagangannya. Jadi memang ada orang yang lihat nih, si Ningsih ini lagi bakar daun yang kering dan dimasukkan ke dalam rumah. Tapi pada saat itu orang yang melihat itu dia itu belum berpikiran bahwa si Ningsih akan melakukan seperti itu atau akan melakukan bunuh diri loh. Nah akhirnya setelah semenjak itu ibunya si Ningsih ini pun akhirnya dijemput nih oleh salah satu keluarganya yang berada di kota lain. Karena mungkin kan kasihan ibunya si Ningsih ini udah sendirian, udah tua. Dia bingung juga mungkin cari makan gimana. Akhirnya setelah kepergian anaknya, setelah kematian si Ningsih, ibunya si Ningsih ini dibawa oleh saudaranya. Dan ternyata setelah kepergiannya si Ningsih, kampungnya si Ningsih ini tiba-tiba saja menjadi mencekam nih. Jadi sepi banget. Jadi rumor mengenai hantu si Ningsih ini tersebar di kampung tersebut. Bahkan sudah banyak yang mendengarkan atau sudah banyak yang menyaksikan sendiri bahwa benar-benar si Ningsih ini menjadi hantu. Pernah di suatu ketika Pak Sugeng ini sedang jaga malam nih. Posisi pada saat itu padahal sudah hampir di dini hari nih. Ketika dia itu tertidur, si Pak Sugeng ini bersama dua orang temannya di pos ronda. Tiba-tiba saja Pak Sugeng dan teman-temannya ini mendengar suara Sekung, Sekung. Dan otomatis ketiga orang tersebut langsung terbangun. Mereka itu nggak asing dengan suara itu tuh. Dan tidak lama setelah itu muncul dari sebuah semak-semak dan itu adalah sosok si Ningsih. Dia juga membawa seperti ketika ia masa hidupnya itu membawa dagangannya gitu. Akhirnya ketika si Pak Sugeng dan teman-temannya itu melihat bahwa itu si Ningsih, mereka semua ini itu justru nggak bisa kabur. Mereka itu terpatung semua di pos ronda tersebut. Hingga pada akhirnya si Ningsih ini melewati pos ronda itu. Dan setelah si Ningsih lewat beberapa saat, ketiga orang tersebut itu pun memilih untuk pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Dan ternyata kejadian-kejadian itu benar-benar meneror semua warga yang berada di kampungnya si Ningsih nih. Jadi dijelaskan pada saat itu si Ningsih itu menggunakan baju yang terakhir kalinya si Ningsih ini bunuh diri, bakar diri gitu loh. Si Ningsih ini menggunakan baju kebaya dan menggunakan tapih. Tetapi mukanya si Ningsih dalam dalam teror tersebut, si Ningsih ini separuh mukanya itu sudah terbakar dan ini sangat menyeramkan. Dan beberapa warga pun ada nih yang sampai pingsan ketika dia itu melihat sosok penampakan hantu si Ningsih. Karena teror ini semakin meresahkan, akhirnya semua warga yang berada di tempatnya si Ningsih itu mengumpulkan orang-orang pintar, Pak Kiai dan lain sebagainya. Dan di situ itu si Ningsih ini benar-benar kayak dimediasi gitu. Jadi mereka itu menyiapkan salah satu mediator. Jadi mereka itu pengen tahu kenapa si Ningsih ini bisa meneror warga tersebut, hantunya si Ningsih. Dan singkat cerita setelah itu benar-benar nih salah satu mediator itu dimasukin oleh arwahnya si Ningsih ini. Dan di situ yang menjadi mediator itu pun mengatakan bahwasannya si Ningsih ini diperkosa oleh si Sobri dan satu temannya. Dan pada saat itu juga si Sobri kebetulan berada di situ. Dan mengenai kenapa si Ningsih ini bunuh diri, ternyata si Ningsih ini hamil. Dan dia pun bingung mau cerita sama siapa, dia nggak mau bikin kecewa ibunya. Jadi benar-benar si Ningsih ini memendam kejadian itu. Dia itu nggak ngomong sama siapapun. Dan di situ si arwahnya si Ningsih ini berjanji tidak akan lagi meneror orang di kampung tersebut bila mana si Sobri dan satu temannya itu diadili secara hukum.
Dan akhirnya pada malam hari itu juga si Sobri ini langsung dilaporkan ke kantor polisi, dan Sobri dengan salah satu temannya, dia pun mengakui atas apa yang diperbuatnya kepada si Ningsih. Dan memang setelah itu kampung itu tidak lagi ada teror hantu si Ningsih. Cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton cerita ini sampai selesai, dan maaf jika bahasa-bahasa saya belibet karena saya menghafalkan cerita ini. Emang belum hafal sih sebenarnya, tapi saya ambil poin-poinnya aja. Dan akhirnya saya Donifri pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.